Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapat rahmat, kasih sayang dan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita hamba-hamba yang selalu mengabdikan diri kepada Allah dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita berbicara tentang permasalahan agama, atau sedikit juga kita akan berbicara yang sedang berhubungan dengan kita, yaitu permasalahan yang memang sedang kita hadapi. Masalah itu diantaranya adalah permasalahan haji dan kurban. Yang kita tahu bahwasanya dikatakan ya, afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling afdal adalah ilmu yang sedang kita perlukan. Ilmu yang sedang kita perlukan, maka ini adalah ilmu yang afdal. Nah, yang sekarang tentunya yang kita perlukan dalam ilmu itu berkenaan tentang permasalahan yang kita hadapi atau yang di depan kita, yaitu kaum muslimin melakukan ibadah haji dan ibadah kurban. Ya, ini kita menukil dari karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an. Ya, beliau mengatakan bahwa tentang permasalahan haji, ketahuilah wahai kaum muslimin dan muslimat, yang mana tentunya Allah Subhanahu wa kaum muslimin wa iyyakum minal ladzina sabaqat lahum minhul husna. Ya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah kebaikan surganya. Dan mudah-mudahan wa minal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian beristiqamah. Beliau menjelaskan annal hajja ila baitillahil harami ahadu mabanil Islam. Pergi haji ke Baitillahil Haram itu salah satu daripada pondasi yang diajarkan dalam agama Islam. Wa huwa fardun lazimun mahtumun ala kulli muslimin mustati'in fil umri marratan wa kadzal umratu. Dan kewajiban haji itu adalah satu kewajiban yang fardu, yang harus bagi setiap muslim yang mampu dalam seumur hidup hanya satu kali. Demikian juga umroh. Ini tentunya yang melakukan seperti ini menunjukkan daripada
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana tadi dikatakan, yang mampu. Apa itu kemampuan? Al-istita'atu an yamlikal insanu ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa ruju'an min zadin wa markubin. Yang dikatakan mampu pergi haji, jika mampu, maka mampunya itu seseorang memiliki yang diperlukan untuk keperluan haji, baik dalam keperluan musafirnya, pulang dan perginya, dari perbekalan dan kendaraan. Artinya orang yang dikatakan mampu untuk melakukan haji, dia punya ongkos, biaya untuk pergi dan pulang, dan juga biaya kehidupan selama di perjalanan. Ini ukuran orang yang dikatakan mampu dalam ibadah haji. Karena orang yang apabila dia telah mampu, maka kewajiban haji itu wajib untuknya. Walaupun dalam mazhab kita Syafi'i, kewajiban ini kewajiban ala tarakhi, kewajiban yang tidak harus segera. Dia mampu tapi dia tidak melaksanakan tahun ini, jadi boleh tahun besok. Tapi resikonya apabila seseorang meninggal, dia sudah mampu untuk melakukan haji, dia tidak melakukan, maka dikhawatirkan meninggal dalam keadaan maksiat. Berarti dia meninggal dalam keadaan maksiat karena dia meninggalkan kewajiban. Maka bagusnya bagi orang yang mampu untuk melakukannya, segera untuk menjalankan ibadah haji. Kemudian setelah kita berbicara tentang haji, tentunya banyak hukum-hukum, ini bicaranya tentang ilmu fikih. Tapi kita juga di sini akan masuk sedikit ya, pembicaraan tentang haji, tapi dari segi adab-adabnya. Ya, yang tentunya wal yakun fi safarhi mutawadi'an mutakhasyian mutamassikan. Ya, maka jadikanlah dalam musafir pergi haji itu dalam keadaan mutawadhi'an, dalam keadaan tawadu, dalam keadaan tawadu, dalam keadaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena selalu kita diajarkan dalam ibadah, jangan sekedar ibadah secara lahiriah, secara zahir saja, tapi ibadah selalu disertai ibadah yang zahir dan batin. Dalam kita melakukan sholat, maka dalam sholat itu ada ibadah secara zahir, ada ibadah secara batin. Ibadah secara lahiriah, gerakan sholat kita, ruku, sujud, dan lain-lain. Tapi gerakan batiniah, artinya ibadah yang dilakukan oleh batin, oleh hati di dalam melakukan sholat, bagaimana kekhusyuan di dalam sholat. Karena kekhusyuan ini adalah ruhnya sholat. Kekhusyuan adalah ruhnya sholat. Makanya dalam
syariat, seperti misalnya apabila seseorang dalam keadaan yang panas, suasana panas di waktu zuhur, dan memang tidak ada kendaraan dan sulit, itu sampai-sampai boleh ditakhirkan sedikit. Kenapa? Karena tujuan ibadah bukan hanya pelaksanaan secara fisik, tapi tujuan ibadah adalah tersentuhnya hati seseorang untuk giat melakukan ibadah tersebut secara khusyuk. Begitu juga dalam amal-amal yang lain, seperti sedekah kita, tangan bersedekah, manajemen hati harus baik. Begitu juga di dalam pergi haji. Sayang apabila seseorang melakukan ibadah haji namun luar biasa, melakukan ibadah haji tapi fisiknya saja ibadah, hatinya tidak diajak untuk ibadah, hatinya tidak diajak untuk pergi haji. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik dalam ibadah. Bagus, itu pun harus dijalankan syarat-syaratnya, tapi inti daripada ibadah itu adalah bagaimana hati kita melakukan ibadah. Kita talibul ilm. Di sini kita sama-sama menuntut ilmu. Fisik jasad kita hadir dalam menuntut ilmu. Namun perlu kita kontrol hati kita. Karena hati kita pun ikut ibadah dalam menuntut ilmu. Bagaimana mereka bisa menjadikan hatinya itu ibadah? Dengan menjalankan adab-adab di dalam ibadah tersebut. Nah, ini diantaranya tadi, ketika seseorang melakukan pergi haji, maka jadikan adab di dalam melakukan haji itu selalu diperhatikan. Sehingga dikatakan wal yakun fi safarihi mutawadhi'an mutakhashsyi'an. Jadikan ketika seseorang musafir melakukan ibadah haji dengan keadaan tawadhu. Apa tawadhu? Tawadhu tidak pernah melihat kepada dirinya hebat. Tawadhu itu adalah merasa dirinya tidak mempunyai apa-apa. Bukan pura-pura tidak punya apa-apa. Ini sekarang banyak orang memaknai tawadhu karena dia takut, karena dia malu, dia tidak berani maju ke depan. Dia mengatakan, oh saya tawadhu sajalah. Padahal bukan tawadhu, memang mentalnya tidak berani. Tawadhu itu benar-benar merasakan dirinya tidak pantas, dirinya tidak bisa apa-apa. Tapi bukan berarti itu semua mencegah orang untuk berbuat baik. Jadi makna daripada tawadhu itu sesuai memang yang diajarkan dan dijalankan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salaf saleh. Seseorang dia bisa untuk melakukan kebaikan atau untuk maju ke depan misalnya, tapi dilihat di sana sudah banyaklah orang yang pantas, sudah banyak orang-orang yang bisa. Sudahlah, saya tidak usah ke depan, saya di sini pun tak masalah. Nah, ini namanya tawadhu. Kenapa? Karena sudah ada
Tapi ketika dia diminta, tidak ada lagi yang bisa, misalnya tidak ada lagi yang bisa jadi imam dengan bacaan yang baik, bagus, dan kekhusyuan dan keilmuannya. Dia mampu untuk melakukan seperti itu. Dia tidak mau, padahal tidak ada lagi yang lain. Maka ini bukan tawadhu. Ini bukan tawadhu, karena syariat di sini menuntut dia untuk menjadi seorang imam di saat yang lain tidak ada yang bisa. Ini dia tawadhu. Makanya di sini ya, karena kita mengkhawatirkan ya banyak amal-amal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang amalan hatinya tidak disertakan. Maka ketika seseorang berjalan melakukan ibadah haji, pertama yang beliau tekankan dalam adabnya adalah mutawadhi'an, tawadhu. Apa itu gambaran tawadhu dalam pergi haji? Pergilah dalam keadaan apa adanya, bukan untuk pamer. Bahkan bagi orang-orang yang masih kuat, lakukan pergi haji dengan melakukan asy'af aghbar dalam keadaan yang sederhana, dalam keadaan yang apa adanya, bukan dalam keadaan yang kesombongan, bukan menunjukkan fasilitas yang ada, bukan di sana ingin kita berhadapan dengan Allah, mentaati peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu diceritakan ada seorang, ketika itu dia pergi haji penuh dengan pengawal, dikawal. Dia pergi haji dikawal dengan fasilitasnya, dengan kehebatannya. Maka setelah itu orang soleh ini melihat beberapa tahun kemudian dia berada di Baghdad dalam keadaan mencari makan di jalan, mencari makan untuk dirinya di jalan-jalan. Maka teringatlah orang soleh ini. Kemudian dia bertanya, bukankah engkau yang sekian tahun lalu engkau melakukan ibadah haji, datang ke kota Mekah dengan pengawal? Maka dia teringat dan dia mengatakan, iya, saya sombong di tempat yang harusnya saya tawadhu. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan saya hina di tempat manusia-manusia sekarang sedang sombong. Artinya ketika dia di Mekah, harusnya dia menjalankan tawadhu, harusnya dia ibadah dengan tawadhu, menjalankan adab dengan baik, tapi dia tidak menjalankan itu, bahkan dia menunjukkan powernya, menunjukkan kehebatannya. Maka ketika dia kembali, akhirnya dia jatuh miskin. Dan di saat manusia-manusia di Baghdad bersaing dengan kekayaannya, dengan power-power mereka, dia pun jatuh akhirnya. Akibat apa? Akibat daripada sombong di tempat yang harusnya dia tawadhu. Maka di saat itu diadab sebelum masuk menjalankan ibadah, mau musafir, waduh, hati kita nggak bisa apa-apa ya Rabb, aku tidak bisa apa-apa ya Rabb. Jalankan dengan baik. Kemudian juga diajarkan untuk mutakhasyian, tanamkan rasa takut. Tidak boleh merasa dirinya, oh saya ini ditunjuk, artinya saya dipilih oleh Allah untuk melakukan ibadah, untuk pergi ke tanah suci, berarti saya ini termasuk orang yang suci misalnya.
Nah, ini perasaan-perasaan seperti ini hati-hati. Ini termasuk daripada amal secara zahir tapi batinnya maksiat. Amalnya ibadah haji, tapi batinnya yang seperti ini berarti sedang melakukan maksiat. Kenapa? Ketika dia pergi haji, dia melihat, oh saya terpilih, berapa banyak orang-orang yang tidak terpilih, oh berarti saya ini afdol ini, berarti saya ini punya kelebihan. Nah, merasa dirinya punya kelebihan, hilanglah rasa tawadhu, maksiat hati yang dilakukan oleh orang tersebut. Makanya sebelum melakukan manajemen hati dengan baik, datang untuk melakukan haji dengan hati yang tidak merasa mempunyai apa-apa. Apabila Allah tunjuk aku bisa melakukan ibadah haji, maka ini adalah kebaikan dari Allah, maka ini karunia dari Allah, bukan dari kehebatanku. Jalan dengan perasaan takut kepada Allah. Aku ini adalah hamba yang banyak salah, yang banyak dosa, yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Berapa banyak di sana nanti bisa-bisa seseorang itu akan dibalas kesalahan-kesalahannya. Maka penuh dengan takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut karena kesalahan yang ada pada diri kita, karena kekurangan yang ada pada diri kita, dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan kasih sayang. Ini adabnya. Kalau bicara hukum banyaklah yang menjelaskannya. Sebelum pergi haji dan umrah biasanya sudah ada ya travel, mereka sudah memberikan cara-cara tentang fikihnya. Tapi jangan lupa tentang manajemen hatinya, ibadah yang dilakukan oleh hati dalam melakukan haji. Kemudian ketika dia melakukan tawaf, ini diajarkan juga ketika kita masuk Mekah saja. Ketika kita masuk ke dalam kota suci Mekah, ingat, jaga hati kita. Kota ini adalah kota mulia, kota ini adalah kota suci, tempat lahirnya Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga adab kita di Mekah. Jaga perasaan kita, jaga hati kita. Ingat langkah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kaki kita menginjak kota Mekah. Ketika kaki kita masuk ke dalam kota Mekah, ingat telapak-telapak kaki Rasul, telapak kaki para sahabat. Demikian juga ketika ziarah ke Madinah, telapak-telapak kaki mereka, orang-orang soleh dahulu menginjak di tempat ini. Maka Allah muliakan kita untuk bisa masuk ke dalam kota suci Mekah, masuk ke dalam kota suci Madinah untuk mendapat kemuliaan kaki kita menginjak tempat mulia tersebut. Makanya banyak ulama-ulama ketika mereka masuk ke dalam kota Mekah dan kota Madinah, mereka tidak mau pakai sendal, tidak mau pakai alas kaki. Ya, tapi ini ya mereka ya ulama-ulama. Kalau kita akhirnya nanti itu aspal di sana atau marmer kadang-kadang panas. Itu juga hati-hati. Ya, ini sekedar cerita gambaran bagaimana ulama-ulama dulu. Di antaranya Imam Malik. Beliau ketika di kota Madinah, beliau tidak pernah berani ya memakai alas kaki, tidak pernah berani beliau. Bahkan beliau tidak pernah berani naik kendaraan di kota Madinah karena adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ini yang harus diperhatikan oleh para jamaah haji ketika mereka datang ke kota Mekah, ke kota Madinah, jaga adabnya. Masuk ke kota Mekah luar biasa. Ini adalah satu hal yang indah, satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Bukan karena kehebatannya, tapi karunia dari Allah. Ketika seorang masuk ke dalam kota suci Madinah, ingat, kota suci Madinah ini adalah kota yang dahulu pertumpahan darah para sahabat. Mereka berjuang untuk memperjuangkan Islam. Dari kota Madinah sampailah Islam ke negara kita. Mereka memperjuangkan agama Islam dengan mengorbankan nyawa mereka. Para sahabat yang berada di Baqi, makam daripada makamnya para sahabat, menjadi saksi bagaimana dahulu yang mereka lakukan untuk memperjuangkan Islam. Makanya luar biasa. Ini adabnya seperti itu diajarkan. Kemudian ketika seseorang melakukan tawaf, maka ingat, Imam Ghazali menjelaskan ketika seseorang melakukan tawaf, maka ingatlah seakan-akan engkau sedang berada di padang mahsyar, kata beliau. Seakan-akan sedang berada di padang mahsyar, yang seseorang ketika berada di padang mahsyar, maka mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang lain, tidak lagi matanya melihat kepada wanita atau kepada lawan jenisnya, tidak lagi melihat kepada fulan. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana keadaanku ya Rabb, bagaimana, apakah aku termasuk orang-orang yang selamat ya Rabb. Bergantung hati kepada Allah, dan yang seperti ini akan menambah kekhusyuan. Tapi kalau kita disibukkan dengan hal-hal yang zahir saja, hati kita tidak ajak untuk pergi haji, jasad kita pergi haji, tapi hati kita tidak ajak untuk pergi haji. Akhirnya ketika menyaksikan hal-hal yang ada di sekitarnya, selalu mengeluarkan komentar. Oh, itu fulan seperti itu. Oh, itu orang seperti itu. Oh, itu dari sini. Oh, dari situ. Oh, akhirnya waktu yang sebentar untuk melakukan ibadah haji itu semua hilang, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pulang dalam keadaan ibadahnya kurang. Kembali kepada Allah, meninggal dunia, catatan amal ibadahnya tidak banyak, padahal kesempatan itu besar di kota Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena banyak melakukan hal-hal yang fudul, hal-hal yang tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nilai di hadapan Allah, tidak mempunyai nilai di hadapan Allah. Seperti memperhatikan orang, oh itu orang dari mana, oh ini, oh itu, dan lain-lainnya. Daripada kita memperhatikan hal-hal yang demikian, maka alangkah indahnya apabila waktu-waktu tersebut kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Di Mekah dilipat gandakan pahalanya sampai 100.000 kali lipat, di Madinah sampai 1.000 kali lipat. Ini luar biasa. Makanya diajarkan kita untuk menggunakan waktu kita dengan baik. Merasa seakan-akan ketika dia tawaf, dia merasa bahwa dia sedang berada di padang mahsyar. Maka yang ada dalam perasaannya adalah kesibukan diri untuk mengontrol apa yang ada pada dirinya, untuk mengoreksi dirinya dari kekurangan-kekurangan. Dan kemudian juga kita diajarkan di sana
Bahkan dalam ibadah-ibadah lain juga untuk baik sangka. Baik sangka ini penting. Husnudzon, baik sangka. Karena jangan sampai kita melakukan ibadah haji tapi hati kita sedang bermaksiat kepada Allah dengan buruk sangka kepada fulan, kepada fulan, kepada fulan. Ada satu cerita, pada waktu itu seseorang yang soleh. Orang soleh ini pada waktu itu dia mimpi dikabarkan bahwa tahun itu para jamaah haji yang hanya diterima 6 orang. Orang-orang yang melakukan haji yang diterima hanya 6 orang. Tapi dengan berkah 6 orang ini semua para jamaah haji jadi diterima. Semua diterima oleh Allah. Karena banyak orang diterima oleh Allah bukan daripada amalnya, dari keberkahan orang lain, dari doanya orang lain, jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada waktu itu beliau mimpi, orang soleh ini mimpi bahwasanya jamaah haji tidak diterima kecuali 6 orang, tapi dengan berkah 6 orang semua para jamaah haji diterima oleh Allah. Akhirnya ketika tawaf, orang soleh ini yang bermimpi melihat satu orang sedang tawaf. Satu orang badan besar, tinggi, besar, orang kulit hitam, ya, jalannya cepat, tidak melihat kanan dan kiri. Jadi dengan jalannya dia seperti itu, banyak orang yang menjadi jatuh, terkena daripada jalannya orang tadi besar ini. Maka orang yang mimpi tadi mengatakan dalam hatinya, mengatakan, yang seperti ini bagaimana bisa diterima amal ibadahnya? Bagaimana amal hajinya mau diterima kalau dia melakukan pekerjaan seperti ini? Tapi luar biasa, ternyata orang besar hitam ini adalah salah satu orang yang mempunyai keistimewaan. Dia berhenti dan dia melihat kepada orang yang bermimpi tadi dan dia berkata, "Ketahuilah, aku ini termasuk 6 orang yang engkau impikan. Aku ini salah satu dari 6 orang yang engkau diimpikan, yang engkau lihat, aku salah satunya." Sudah. Ini ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan hatinya sehingga bisa mengetahui apa yang terlintas dalam hati seseorang. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Berhati-hati kalian kepada firasatnya orang mukmin, karena mereka melihat dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka, Allah berikan hatinya terang sehingga mereka melihat, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana terjadi kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya ketika itu ada orang yang dia bermaksiat dengan matanya,
Ketika dia bermaksiat dengan matanya, maka setelah itu datang kepada Sayyidina Utsman. Ketika datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Utsman mengatakan, bagaimana orang yang terlihat dari mukanya bermaksiat kepada Allah, kemudian dia berhadapan dengan aku? Sayyidina Utsman lihat, Sayyidina Utsman dibukakan oleh Allah. Ini semua memang ada, ini semua banyak terjadi di kalangan sahabat, banyak di kalangan tabi'in, di kalangan ulama-ulama salihin yang Allah Subhanahu wa taala bukakan hati mereka, yang Allah berikan penerangan dalam hati mereka sehingga terlihat hal-hal tersebut. Ya, sesuai dengan hadis tadi yang kita bacakan, berhati-hati kalian terhadap firasatnya orang mukmin, karena mereka fa innahu yanzuru binurillah, sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari cerita tadi kita diajarkan untuk baik sangka. Jadi ketika kita ibadah, jangan banyak mengurusin orang lain, jangan banyak menilai orang lain. Oh, itu orang kok seperti itu, oh ibadahnya kok seperti itu, oh seperti itu. Akhirnya waktu kita habis waktu kita untuk menilai orang lain, sedangkan kita di hadapan Allah miskin, tidak punya amal ibadah. Walaupun kita diperbolehkan menilai satu hal yang memang mubah, satu hal yang memang lumrah biasa, kita diperbolehkan menilai hal-hal tersebut. Tapi ya pertanyaan, apakah ketika kita menilai hal tersebut kita mempunyai nilai di hadapan Allah? Ada nilainya di hadapan Allah? Ini tidak ada. Makanya Masya Allah, kita diajarkan, ayo kalau kita mau menyibukkan diri, sibukkan diri kita. Sibukkan diri kita untuk melihat kekurangan yang ada pada kita. Jangan kita disibukkan untuk menilai orang lain, sementara diri kita banyak kebaikan-kebaikan yang hilang. Dengan menilai seseorang, berkomentar dengan orang lain, ini begini, itu begitu dan lain-lainnya, maka waktu itu apabila kita pergunakan untuk berzikir, untuk menyebut nama Allah, untuk menyebut la ilaha illallah, itu lebih besar pahalanya. Apalagi di kota Mekah dan di kota Madinah. Ini termasuk adab. Ini termasuk adab di dalam melakukan ibadah haji dan umrah. Karena waktu sebentar, kalau kita mau berbincang-bincang, berbicara, lain waktu masih banyak, waktu-waktu lain masih banyak. Tapi kita ambil kesempatan untuk menghatamkan Al-Quran misalnya, untuk baca la ilaha illallah misalnya 1000, 2000, 10.000 kah, memperbanyak zikir kepada Allah. Ini lebih manfaat. Dan waktu itu waktu yang sebentar, ada hari-harinya kita harus kembali ke tanah air. Maka ambil waktu-waktu tersebut bukan untuk fudul, bukan untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi mengisi waktu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada ibadah haji, ya, di Arafah juga kita minta doa. Tadi yang penting jaga hati kita, kontrol hati kita terus. Nah, kemudian dari adab yang dilakukan oleh para jamaah haji dan umroh, jangan lupa berziarah ke makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan kenal ibadah haji
kalau tidak dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bisa mengenal Islam kalau bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita. Maka itu daripada ajaran yang diajarkan kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan untuk berziarah. Berziarah secara umum beliau ajarkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Beliau bersabda, dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur di awal-awal Islam. Fazuruha, namun sekarang berziarahlah kalian. Ini perintah. Sudah mendapatkan anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sesungguhnya berziarah itu akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Kalau berziarah ke tempat-tempat makam umum, ini buat laki-laki disunahkan, apalagi berziarah ke makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk laki dan wanita berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama bahkan mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, dalam riwayat dikatakan siapa orang yang melakukan haji kemudian dia tidak berziarah kepadaku, maka dia telah meremehkan. Ya, dia telah menganggap ringan. Tidak berziarah kepadaku, tidak berziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang berziarah kepadaku, maka wajib untuknya mendapat syafaat dari aku. Makanya kita diajarkan untuk beradab. Adab, datang ke kota Madinah berziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun juga sebelumnya di kota Madinah ini perlu menjalankan adab. Ketika masuk kota Madinah, ingat, berhati-hati kita, jangan sampai kita kurang ajar di kotanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk, perbanyak selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan ibadah selawat kepada beliau dari perjalanan, misalnya dari Mekah atau dari Jeddah ke kota Madinah, terus basahi lisan kita berselawat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kota-kota siapa? Kotanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang para imam, para ulama salihin, ketika mereka masuk ke dalam kota Madinah, maka melinangkan air mata. Air mata kerinduan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa malu, rasa takut, rasa rindu menjadi satu untuk datang berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ziarah. Seperti yang kita katakan tadi, Imam Malik itu beliau ketika berada di kota Mekah, sampai-sampai beliau tidak berani buang hajat ke toilet. Beliau tidak berani di kota Madinah, beliau keluar dari kota Madinah untuk menjalankan adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah diceritakan dari Imam Malik, adabnya beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah tidur di tempat yang tinggi. Di tingkat 2 beliau tidak berani,
Bahkan beliau tidak pernah pakai alas kaki. Bahkan ketika beliau membacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau duduk di tempat yang tinggi, kemudian beliau ucapkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada waktu itu ketika beliau membacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terlihat muka beliau menahan rasa sakit. Terlihat dari pancaran muka beliau merah, merasa menahan rasa sakit, namun beliau terus membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai pembacaan hadis, kemudian para jamaah bertanya, "Ada apa? Apa yang kau rasakan?" Maka ternyata luar biasa. Dilihat di kaki beliau ada skorpion yang mencatek kaki beliau, itu sampai digigitnya kaki beliau itu sampai 13 atau 16 kali gigitan. Beliau tidak bergerak. Beliau tidak jalan ke tempat lain. Beliau tetap, ketika ditanya kenapa? Karena aku sedang membaca hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai sedemikian adabnya beliau. Datang seorang raja atau pangeran kepada Imam Malik, bertanya, "Wahai Imam, ketika aku berziarah ke makam Rasul, aku mengangkat tangan berdoa menghadap Rasul atau menghadap kiblat?" Ini raja atau pangeran pada waktu itu bertanya kepada Imam Malik, seorang ulama besar yang terkenal dengan mazhab Maliki. Bertanya, "Wahai Imam, astaqbilul kiblah astaqbilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah aku berdoa menghadap kepada Rasul apa berbalik menghadap kepada kiblat?" Kalau berbalik menghadap kepada kiblat, berarti Rasul kita belakangi. Maka Imam Malik menjelaskan, bagaimana engkau bisa memalingkan mukamu, bagaimana engkau bisa membalik mukamu dari hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliaulah yang memberikan syafaat. Artinya Imam Malik mengatakan bahwasanya doa menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau membaliki badan, memberikan di belakangnya. Ini Imam Malik yang bicara. Ini dijelaskan dalam kitab Asy-Syifa Qadhi Iyad, seorang muhadits Al-Qadhi Iyad menjelaskan tentang bagaimana adabnya Imam Malik ketika berziarah. Ini sengaja saya ungkap seperti ini agar kita faham bagaimana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Imam Malik. Kenapa? Karena ketika kita minta doa, tetap kita minta sama Allah. Bukan permasalahan kita menghadap kiblat atau kita menghadap hal-hal yang lainnya. Tapi di sini permasalahannya adalah doa kita minta kepada Allah, dan kesempatan adab kita jalankan, kita menghadap kepada Rasul, tidak membelakangi beliau. Tidak membelakangi beliau, tapi menghadap kepada beliau dan minta tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja ana ucapkan seperti ini agar kita tidak heran kalau nanti ketika seseorang berziarah ke makamnya Rasul, mungkin di sana dilarang, ayo jangan berdoa di sini. Ya, mungkin kita baik sangka karena kalau orang dibiarkan doa di situ akhirnya nanti penuh, tidak kebagian yang lain untuk berziarah. Tapi bicara tentang
mengangkat doa tidak ada masalah. Angkat doa, kita minta kepada Allah walaupun kita berhadapan dengan makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena inilah ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mohon maaf juga, jangan sampai kita ucapan-ucapan yang kurang ajar terkadang. Ya, ada orang-orang yang mengatakan kan Rasulullah sudah meninggal. Kalau sudah meninggal ya sudah, tidak manfaat. Ini ucapan tidak diucapkan oleh ulama. Tidak ada kata-kata orang yang sudah meninggal itu tidak manfaat. Sampai Ibnu Taimiyah pun tidak mengatakan kata-kata seperti ini. Muhammad bin Abdul Wahhab, pelopor daripada golongan yang sekarang disebut dengan Wahabi, itu pun tidak mengatakan demikian. Mereka tetap mengatakan manfaat tetap ada. Mereka tidak pernah mengatakan tidak bermanfaat. Ini sekarang kadang-kadang ini satu cerita. Mungkin ini sekedar bahan masukan saja. Ada orang ketika itu ngapain katanya? Minta kepada Rasulullah. Nggak manfaat, dia sudah meninggal. Dia contohkan nih. Coba. Ya, nih. Pulpen. Pena, pulpen. Ayo, sekarang kamu kan hidup. Saya minta nih. Ayo tolong berikan itu pulpen kepadaku. Ayo kamu berikan. Nah, kenapa? Kamu hidup, kamu masih bisa manfaat. Coba sekarang contohnya. Ya Muhammad, ambil pulpen ini. Ayo, bisa jawab gak? Gak bisa jawab karena dia mati katanya. Karena dia sudah mati. Ayo Muhammad, ambil pulpen ini. Ini kurang ajar ya. Ucapan seperti ini kurang ajar. Mengajarkan hal yang tidak baik dengan cara logikanya dia. Dia katakan, ayo Muhammad, ambil pulpen ini. Coba lihat, dia mengatakan. Tuh, Muhammad sudah meninggal, sudah tidak manfaat lagi. Dia tidak bisa mengambil pulpen ini. Coba kamu yang hidup, ayo ambil pulpen ini. Ambil. Nah, kamu bisa mengambil pulpen ini. Kamu bisa manfaat. Tapi yang mati sudah tidak bisa. Ini caranya dia. Tapi ada satu orang pintar pada waktu itu dari Sudan apa? Ya udah, kalau begitu sini saya minta pulpennya. Ya, dia bilang apa? Ya Allah, ambil pulpen ini. Ya Allah, ambil pulpen ini. Allah nggak ngambil pulpen ini, berarti saya harus menyembah siapa? Dia bingung. Ini paham atau tidak nih? Ini logika kita mau dibohongin. Dia mengatakan Nabi Muhammad tidak manfaat dengan cara mengucapkan ambil pulpen ini Muhammad, maka Muhammad tidak mengambil. Berarti Nabi Muhammad nggak manfaat. Kenapa? Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah tidak manfaat. Maka orang pintar tadi mengatakan, ya Allah, ambil pulpen ini. Tidak diambil sama Allah. Apakah berarti Allah tidak ada? Apakah berarti Allah tidak manfaat? Tidak demikian. Ini logika kita dibohongin. Makanya standar untuk mengetahui ini bukan masalah logika, tapi rujukan kita adalah syariat. Syariat. Imam Nawawi di sana menjelaskan ketika seseorang baca dalam kitab manasik hajinya, diungkap oleh Imam Nawawi, ada seorang Badui datang ke makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang ke makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Badui ini membaca ayat Al-Qur'an. Walau annahum
idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Lawajadullaha tawwaban rahima. Ayat Al-Qur'an. Apabila kalian datang dengan penuh dosa dan kesalahan, kemudian law annahum idzalamu anfusahum, ya, berbuat zalim padanya, ja'uka, datang kepada engkau ya Muhammad, fastaghfarullaha, maka mereka minta istighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mintakan ampun untuk orang itu, maka kalian akan lihat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf. Baca ayat itu di makamnya Rasul. Ketika baca ayat itu, kemudian beliau baca lagi, ya khairan man dufinat fi turbi 'azumahu fataba min tibihi alqa'u wal akamu nafsul fida'u nafsu fida'in li qabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-jud wal karamu. Ini ditulis tuh oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau manasik hajinya. Selesai dari berziarah, keluar orang Badui ini, maka luar biasa pada waktu itu ada penjaga kubur. Dia terbangun karena ketika dia tidur dia berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang tadi ini, penjaga kubur, kejar orang Badui tadi, kabarkan kepadanya dosanya telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ziarah ke makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Satu hal yang sangat dirindukan kepada para pencintanya. Untuk para pencinta, pengagum Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka rindu untuk berziarah ke makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa, hasilnya pun luar biasa. Makanya kita diajarkan datang kepada Rasul, ziarah kepada beliau. Karena ini bagian daripada ekspresi kita dalam kecintaan kita, yang kita tunjukkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, kita juga diajarkan untuk berziarah ke makam-makam lain seperti Baqi di sana. Kemudian juga makam Sayyidina Hamzah. Nah, ini diajarkan kita untuk berziarah. Kalau kita berbicara tentang minta, kita semua muslim tahu kita tidak akan minta kecuali kepada Allah. Kita tahu bahwasanya tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Tapi kita diajarkan wabtaghu ilaihil wasilah. Cari pelantara. Pelantara, kita diajarkan kita untuk mencari pelantara. Kita sama-sama meyakinkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah. Kita semua faham, kita semua tahu itu. Tidak boleh musyrik menduakan Allah, meyakinkan adanya kekuatan selain kekuatan Allah. Kita tidak boleh minta tolong kecuali kepada Allah. Artinya tidak boleh meyakinkan adanya kekuatan penolong selain daripada kekuatan Allah. Kalau tolong menolong, ini diajarkan dalam Islam. Jangan kita katakan mentang-mentang kita mengatakan hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Sekarang kalau kita tanya, misalnya
Saya minta tolong matikan lampu misalnya. Apakah kata-kata tolong matikan lampu berarti saya minta tolong kepada selain Allah? Tolong ambilkan air, apakah berarti minta tolong kepada selain Allah? Tidak demikian. Bukankah yang hanya bisa memberikan pertolongan hanya Allah? Betul. Bagaimana ketika kita minta tolong diambilkan air, minta tolong untuk matikan lampu dan lain-lain? Ini berarti kita minta mereka untuk jadi penyebab. Tolong ambilkan air. Artinya, tolong ambilkan air, tolong kamu menjadi penyebab untuk mengambilkan air. Dan ini semua apabila diizinkan oleh Allah maka akan berjalan. Tapi apabila tidak diizinkan oleh Allah maka tidak akan bisa tercipta air datang ke tempat saya. Tolong matikan lampu. Artinya saya minta kamu menjadi sebab untuk mematikan lampu. Adapun yang mematikan lampu sebenarnya adalah Allah. Apabila Allah tidak izinkan lampu itu mati, maka kita matikan lampu, ternyata saklarnya itu rusak, nggak mati lampu. Kenapa? Yang mematikan hanyalah Allah. Ini maksudnya. Karena tolong menolong harus. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Hal tolong menolong ini dilakukan juga oleh sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal. Ketika beliau meninggal, ini juga dilakukan. Karena orang yang meninggal di antara kita bukan seperti binatang, mohon maaf. Tetap orang-orang yang meninggal tetap seperti manusia yang hidup, namun mereka hidup itu dalam alam barzakh. Ya, makanya banyak ya diajarkan kita ketika kita ziarah ke Makkah, ke kubur, ke makam, ke kuburan, kita ziarah, yang diajarkan kita assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam, tentunya mereka juga jawab waalaikumsalam. Ini adalah doa, kita berikan doa kepada mereka, mereka pun memberikan doa kepada kita. Ya, ini sekedar masukan untuk kita. Ya, jadi intinya haji yang saudara-saudara kita lakukan atau kita akan melakukannya insya Allah, ya, bukan sekedar hukum yang kita pelajari, tapi juga manajemen hati untuk selalu menjadikan hati kita menjalankan adab di dalam melakukan ibadah. Masuk kota Mekah, jalankan adab. Masuk kota Madinah, jalankan adab. Dan akidah yang berhubungan dengan ya berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena inilah yang memang didapatkan dalam kitab-kitab mereka. Kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab imam-imam seperti Imam Nawawi, Imam Subki, ya, dan para imam-imam lain. Ini semua jelas. Semua tidak ada samar-samar, semuanya jelas. Apabila kita baca kitab-kitab mereka, maka keterangan yang kita dapatkan ini satu hal yang jelas tentang akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, berziarah ke makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tidak ingin bicara tentang hal-hal yang banyak mungkin kita dapatkan di sana. Sudah, yang jelas ini cara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh para ulama-ulama salihin. Mudah-mudahan ini semua menjadi bekal kita
Karena cerita ini umum untuk khususnya untuk haji dan umumnya untuk ibadah-ibadah yang lain. Ini pun penting kita untuk menjalankan ibadah secara zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahan kita dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, dan selalu kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kasih sayang rahmatnya dan disatukan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبد يغفر يرحم يا من وافق أهل الخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعينا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.